Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kita berjumpa kembali, masih bersama saya, Pak SK. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Untuk itu, siapkan buku dan alat tulis kalian. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencintai lingkungan. Salah satu hal yang paling mudah dilakukan di rumah adalah menanam pepohonan dan tanaman di sekitar rumah. Jika di rumah ada lahan kosong, bisa dimanfaatkan untuk apotik hidup. Apotik hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Apotik hidup di Indonesia belum banyak ada, padahal Indonesia merupakan negara yang banyak terdapat tanaman obatnya, namun masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Padahal apotik hidup banyak sekali manfaatnya dan kegunaannya. Berbagai manfaat dari apotik hidup yaitu 1. Aman bagi kesehatan karena yang digunakan merupakan tanaman yang alami. 2. Lebih menghemat biaya hidup karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan berbagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. 3. Dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. 4. Membuat orang yang memilikinya pintar dalam hal pemanfaatan tanaman, terutama tanaman obat. 5. Dengan memiliki apotik hidup, rumah menjadi asri, cantik, dan sehat. Berikut ini contoh tanaman apotik hidup dan manfaatnya. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong?
Sekarang, mari kita simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan temanmu. Berilah contoh-contoh lain dari sikap mencintai lingkungan. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran berikut. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!